Ya. Sudah merekam nih Kak di Zoom? Yang connect di Zoom? Sudah merekam situ record? Sudah Pak. Oke. Oke, baik. Ya, kita mulai. Mohon maaf atas keterlambatannya, ada beberapa hal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran peserta pelatihan karya tulis ilmiah pada hari ini. Adapun narasumber kita yaitu Bapak Dr. Hendra Sudrajat SHMH. Saya bacakan profilnya. Beliau merupakan pekerjaan sekarang peneliti atau direktur Lumantara Research Institute. Kemudian prestasi peraih rekor muri Doktor Hukum Tata Negara termuda dengan predikat kelulusan cum laude. Adapun pengalaman pekerjaan beliau, yang pertama anggota KPU Sopeng tahun 2023 sampai 2028. Kedua, staf ahli Komisi 3 DPR RI 2009-2014. Kemudian Kaprodi S2 Magister Ilmu Hukum UNIS tahun 2016 sampai 2018. Kemudian Wakil Ketua STIH Painan 2018. Kemudian Direktur Lumantara Research Institute dari 2018 sampai sekarang. Kemudian Ketua Asosiat Akademi Peneliti PC Nahdlatul Ulama NU Kabupaten Malang tahun 2020 sampai 2021. Kemudian Dekan Fakultas Hukum UKB 2022 sampai sekarang. Kemudian Ketua Umum Yayasan Pendidikan Hendrajat Lumantara tahun 2023 sampai sekarang. Untuk memanfaatkan waktu, mungkin ada dari kata sambutan dari Ketua Prodi yang sempat hadir pada hari ini untuk memberi semangat kepada peserta dan mahasiswa di kampus Timik Amika Sopeng dan peserta yang dari luar, baik yang hadir via offline maupun online. Mungkin ada sedikit sambutan Pak. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti pelatihan KTI atau karya tulis ilmiah. Salam dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Dirahmatan alamin menjadi teladan bagi kita semua. Baik, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Hendra Sudrajat SHMH atas waktunya berkenan hadir di kegiatan yang kami laksanakan untuk siang hari ini. Ya, dan perlu peserta tahu bahwa beliau itu orangnya sibuk sekali. Ya, dan beruntunglah kita hari ini beliau menyempatkan untuk hadir di kegiatan yang kita buat untuk hari ini. Ya, tadi beliau sempat cerita-cerita baru datang dari Jakarta tadi, besok mau keluar daerah lagi. Kenapa dia ke sini? Karena menyempatkan karena kita punya kegiatan. Jadi nanti adik-adik peserta tolong diperhatikan dengan seksama materi-materi yang disampaikan oleh beliau. Ya, karena ini adalah ilmu yang sangat bermanfaat yang nanti adik-adik akan pakai ya, untuk membuat karya tulis ya. Bukan hanya untuk tugas akhirnya nanti ya, tapi tidak menutup kemungkinan di antara adik-adik dan semua peserta itu ada yang menjadi peneliti juga ya, seperti Bapak Dr. Hendra Sudrajat ya, yang sudah lama malang melintang di dunia pendidikan ya. Sampai hari ini beliau sudah menjadi seorang peneliti ya. Jadi saya harapkan nanti adik-adik ya minimal mengambil ilmunya lah ya.
Dan terakhir mungkin permohonan maaf yang sebesar-besarnya hari ini pimpinan kami tidak sempat untuk hadir, jadi saya mau mewakili. Ya. Dan apabila nanti pada pelaksanaannya ada hal-hal yang kurang berkenan, sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi saya kira cukup sebagai kata dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah tadi sambutan dari Kaprodi D3 Informatika, Manajemen Informatika Kampus Teknik Topeng. Untuk memanfaatkan waktu, saya persilakan kepada Bapak Dr. Hendra Sudrajat untuk memaparkan materinya terkait dengan pelatihan karya tulis ilmiah dan publikasi. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Rabbi sahli sadri wa yassiri amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saya hormati Pak Sul, Pak Wahyu, Pak Adi Irfan, saya kira Pak Sul mirip ya, gitu kalau sama-sama orang ganteng gitu kan, Pak Adi Irfan, Pak Kaprodi ya, ada Pak siapa namanya, Pak Wahyu ya, Pak Wahyu, Wakil Ketua, dan seluruh peserta baik yang bergabung secara offline maupun yang bergabung secara online pada pelatihan karya tulis ilmiah yang diselenggarakan pada hari ini, hari Senin ya, 17 Juli tahun 2023. Tentu ini adalah sebuah kesyukuran yang sangat luar biasa. Pada hari ini kita dapat mengimplementasikan ya, kalau saya katakan itu mengimplementasikan dari filosofi Iqra ya. Maaf ya kalau ada yang non muslim, tetapi bagi yang muslim itu kita mengimplementasikan itu Iqra. Iqra itu kan adalah bacalah. Tentu kalau kita membaca itu kita tidak hanya membaca secara tes, tetapi kita membaca secara kontekstual. Nah, disinilah sebenarnya urgensi dan esensi dari sebuah keilmiahan. Jadi kita ini sebagai masyarakat akademik perlu memproduksi yang namanya keilmiahan. Bagaimana sesuatu yang tidak ilmiah menjadi ilmiah. Bagaimana sesuatu itu yang tidak rasional menjadi rasional. Bagaimana yang sesuatu menjadi metodologi atau masih menjadi dugaan sementara ya, hipotesis, itu kita bisa menjadikan sebagai aspek-aspek yang bersifat ilmiah. Maka inilah esensinya sesungguhnya pelaksanaan pelatihan karya tulis ilmiah tadi. Apa yang dikatakan tadi Pak Kaprodi, Pak Andi Irfan, bahwa ini tidak hanya sekedar penyelesaian studi. Kita duduk-duduk di Taman Kalo, tidak di Taman Kalo, kita lihat kalong di situ berterbangan, itu kita bisa ilmiahkan. Artinya apa? Ilmiah itu adalah proses dari sebuah riset sesungguhnya, penelitian. Makanya kenapa saya senang, Pak Andi, Pak Wakil Ketua, kenapa saya senang riset? Karena ada T terakhir itu adalah terapkan. Nah, selain diterapkan ada traveling kan? Kita bisa kemana-mana, traveling. Nah, di balik traveling itu ada kuliner. Ini saya coba membuka dulu ini supaya tidak bahwa jangan sampai wah kalau kita bicara ilmiah kita bicara berat-berat nih. Sebenarnya tidak. Tadi Pak Wakil Ketua Pak Wahyu menyebut saya dekat di UKB itu di Palembang. Itu tidak ada yang kenal saya di sana. Cuma karena saya melakukan riset di Sriwijaya, ya di Palembang sana ya diminta. Jadi itu bahagian bagaimana kita bisa merekonstruksikan pikiran kita dengan kondisi di masyarakat itu. Jadi ilmiah itu jangan selalu kita berpikir dalam bentuk tulisan.
Ilmiah itu dalam bentuk tindakan, ilmiah itu dalam bentuk kita berkomunikasi ke orang, itu ilmiah. Ini lebih banyak kepada literation yang saya berikan sesungguhnya, bahwa ilmiah itu bisa kita memberikan solusi terhadap apa yang menjadi problematika hari ini. Nah, ini ada materi ya, materi sebenarnya kan memang materi itu penting untuk kita lihat ya. Nah, setelah kita menulis secara ilmiah, tentu kan ada suatu rasionalisasi di dalam. Nah, disitulah teori paling penting. Harus ada teori. Ya. Karena tidak bisa membentuk sebuah pola pikir yang ilmiah ketika kita tidak pada pijakan teori. Nah, saya ingin mencoba mengklasifikasikan teori itu. Jadi sebenarnya kita ini adalah di sini kayak satu, mungkin di Zoom juga ada yang S2, malah ada yang S3. Jadi klasifikasi teori itu ketika S1 itu belajar teori sesungguhnya. Jadi nampaknya mak guru kalau S1. Kalau S2 itu adalah menganalisis teori. Kita sudah menganalisis. Kemudian S3 itu adalah membuat teori, membantah teori, atau mendukung teori. Maka saya kemarin 2016 saya menemukan teori sesuai disiplin ilmu saya adalah teori konstitusi Nusantara. Dan nanti saya share di grup Pak Andi, Pak Kaprodi, dan tulisan saya kemarin di Tribun itu, kebetulan kan kita berada di Sopeng ini ya, kampus ini Sopeng, ada event ya, Bapak tahu itu ya, saya menulis di koran itu, dan itu karya ilmiah meskipun itu adalah opini, tetapi berbasis pada teori. Supaya tulisan itu adalah ilmiah. Nah, sebelum kita masuk kepada jenis-jenis jurnal. Nah, makanya ketika teori itu bekerja, pasti produknya akan ilmiah. Disitulah parameter utama akan kita submit di jurnal, kemudian akan terpublikasi. Nah, ada beberapa jenis-jenis jurnal di dalamnya. Ya, di PPT ini ada jurnal ilmiah nasional yang tidak terakreditasi, ya, ada jurnal ilmiah nasional terakreditasi, ya, disitulah ada Sinta, ya, ada Sinta 1, ya, ada Sinta 2, Sinta 3, dan sampai Sinta 6. Kemudian ada jurnal internasional, ada yang disebut dengan Scopus, di situ ada QQ, ya, ada Q1, Q2, Q3, dan Q4. Ada jurnal internasional berreputasi dan berimpact faktor. Penting juga. Tetapi mungkin ada rekan-rekan dosen juga Pak Kaprodi di sini. Ya, ini sangat penting sebenarnya pelatihan karya tulis ilmiah ini kita perlu memapping, karena yang namanya penelitian itu kan panjang prosesnya. Panjang prosesnya, butuh waktu, butuh tenaga, tetapi harus rileks sedikit lah. Harus ada travelingnya gitu, harus ada kulinernya. Saya waktu penelitian di Palembang itu, saya pergi cari makanan legendaris di sana. Ada mie celor, Pak Wahyu, ya kan, ada PMP gitu kan, ada martabak cahar gitu kan. Itu kita bisa bahagia untuk merefreshing diri kita gitu. Nah, akhirnya maka setelah kita perlu memapping, ya, bagi dosen yang ada ketika pangkatnya di asisten ahli, ya tidak apa-apalah sampai Sinta 3 dulu lah, maksimal Sinta 3. Lektor kepala itu ya pokoknya gas full Sinta 2, Sinta 3. Karena ini jenis-jenis jurnal, jangan jurnal itu baik nasional maupun internasional kita mengatakan bahwa jurnal itu berbayar. Ada banyak jurnal kok yang tidak berbayar. Ya, kecuali memang kalau kita benar-benar butuh ya, kita benar-benar butuh, berpacu dengan waktu, tidak berpacu dengan melodi, ya, kita berpacu dengan waktu, ya pasti kita berbayar. Tetapi sedapat mungkin mencari jurnal yang tidak berbayar. Ya, banyak kok di Instagram itu cari yang tidak berbayar, Sinta 2 ya. Gitu. Nah, ini jenis-jenisnya. Mungkin nanti di materi berikut masih banyak lagi. Ini jenis-jenisnya. Ada tujuan ya. Ada tujuan menerbitkan jurnal. Ini sangat penting untuk penyebaran ilmu pengetahuan.
Karena kenapa? Kalau kita penelitian itu, kita tidak mempublikasikan, kita tidak mensubmit, tidak dimuat di jurnal, bagaimana caranya orang bisa baca? Nah, pertanyaannya kemudian, apakah hanya sekedar dibaca? Tentu kan tidak. Nah, kalau sekedar dibaca, orang bisa baca koran kok. Tetapi bagaimana dibaca itu memiliki kevalidan secara ilmiah. Nah, jurnal ini, ya, ini tujuan menerbitkan jurnal ilmiah. Jurnal ini memiliki parameter-parameter untuk ilmiah. Tidak sembarang sebuah naskah itu tulisan dimuat di sebuah jurnal, baik dari jurnal nasional maupun internasional. Jadi sebenarnya pengakuan intelektual seorang mahasiswa, seorang dosen itu ketika di jurnal. Sama juga kalau di referensi Pak Wahyu ya, Pak. Itu lebih besar bobot poinnya itu jurnal dibanding buku. Karena kenapa? Melalui proses reviewer yang sangat panjang, kadang-kala kita dikirimin surat cinta oleh reviewer gitu kan. Benar. Karena kenapa kita harus rubah lagi kan? Supaya banyak merah hasil turnitin kita bla bla kan. Nah, ini yang kedua adalah meregistrasi kegiatan ilmiah yang telah dilakukan. Bahwa ada jejak, kita sudah melaksanakan kegiatan. Jadi bukan hanya sekedar penelitian. Ini kan sudah semester berapa Pak Andi? Semester berapa? Ada 6 ya. Artinya sudah KKN ya, kuliah kerja nyata atau apalah namanya, kuliah profesi. Itu bisa diambil itu. Bisa diambil bahan untuk membuat jurnal, tulisan. Itu bisa. Jadi tidak terfokus kita melakukan riset di lapangan, itu tidak. Jadi kegiatan pengabdian kepada masyarakat itu bisa kita lakukan. Nah, selanjutnya adalah hasil temuan secara meluas kepada seluruh sivitas akademika dan stakeholder. Jadi di sini kita bisa menghimpun relaksa. Tahu nggak relaksa? Mungkin ada yang tahu yang namanya relaksa. Jadi relaksa itu bagi saya yang seorang peneliti, relaksa bukan hanya sekedar permen. Ya kan? Ini bukan pesanan sponsor ya, bukan. Jadi relaksa itu adalah relasi aksi. Kita bisa mendapatkan relasi ketika kita mendapatkan temuan bukan hanya dalam lingkup sivitas akademika saja, tetapi seluruh stakeholder yang ada. Bisa cari jodoh juga lewat penelitian. Betul mau nambah Pak. Jadi bisa cari relasi dengan seluruh stakeholder yang ada. Maka seorang peneliti itu, ya mahasiswa, Bapak Ibu juga dosen juga sebagai peneliti itu, ya memang pasti prototipenya pembawanya itu humanis, ya. Pasti komunikasinya bagus, karena harus bersentuhan langsung ke lapangan. Nanti ada penjelasannya bagaimana kita mencoba mencari suatu tema ya, tema penelitian. Kemudian meluas kepada ini sama barangkali Pak Wahyu. Nah, berikutnya, kita harus memulai menulis artikel jurnal dari mana. Kalau anak muda sekarang, hubungan kita ini harus kita mulai dari mana? Apa dari ujung utara, ujung selatan, atau dari tengah, gitu kan? Ini harus dimulai tidak terlalu mudah, namun tidak terlalu gampang. Ya, memulai menulis itu tidak mudah, tapi juga tidak gampang. Sebenarnya saya itu kalau menulis itu berada pada posisi begini, Pak. Saya kemarin nulis naskahnya Lakatau itu ketika di bandara di Palu menuju ke Makassar. Saya nulis untuk menyelesaikan itu. Jadi tips untuk menulis itu jangan sekali duduk mau jadi tulisan itu, jangan. Jangan juga ada bahasa wah nanti saya cicil ini tulisannya, ya kan? Karena akan jadi berat nantinya. Begitu sudah kopi, tulis lagi. Tudaki minum kopi kole-kole gota manusia. Makanya saya kemana-mana itu bawa. Kalau saya tidak bisa nulis, tidak ada saya mau nulis tentang yang ini, saya nulis puisi. Ya kan?
Saya duduk-duduk di kafe, tulis. Saya nyetir dari Sopeng ke Makassar, saya paling santai, kadang-kadang 5 kali singgah, saya nulis, Pak. Supaya kesan menulis itu tidak berat dan susah. Gitu. Sehingga menulis itu jadi style. Ketika patah hati, ya tulis. Ya kan? Ketika kita gagal, tulis. Gitu. Karena kenapa? Sehari-hari kita nulis kok. Siapa yang tidak pernah menulis di sini? Semuanya nulis. Balas WA, chat WA kan menulis. Itu bisa diilmiahkan itu chat-chat di WA. Cuma ada trik tersendirinya juga. Nah, menulis itu kita harus menyampaikan sesuatu. Apa yang kita akan angkat gitu. Nah, tentunya berangkat dari suatu problematika. Karena ilmiah itu kan kita harus mencari novelty. Kebaruan. Harus ada unsur kebaruannya. Ya. Kalau tidak ada yang baru, sama saja yang ada di buku, tidak usah nulis. Karena sudah disampaikan oleh orang lain. Berarti ada problem, ada masalah yang akan ditulis. Sehingga tujuannya itu menyampaikan sesuatu. Sesuatu apa ya? Sesuatu yang baru. Dan ingat, jangan mengedepankan koin. Nanti saya menulis ini dapat honor gitu, jangan. Kedepankan dulu poin. Nanti poin itu yang dapat koin. Untuk pikir sih kedai, kalau itu honor kiki. Jangan, itu berpikir koin. Tapi bagaimana poin dulu menghasilkan koin? Karena kenapa? Kalau kita berpikir pada koin dulu, maka sesuatu yang akan kita sampaikan itu bakalan tidak ikhlas. Karena sudah orientifnya kepada materi. Berarti memulai menulis itu kita harus menyampaikan sesuatu. Intinya sesuatu apa adalah sesuatu yang bernilai hal-hal yang bersifat kebaharuan. Kemudian media, jurnal sebagai bagian dari media komunikasi ilmiah yang aturannya meningkat. Tentu kan ada rule of the game. Ya kan? Kita menulis tidak serta-merta langsung dimuat. Itu tadi saya katakan, kadang-kala kita dikirimi surat cinta oleh reviewer. Inilah yang harus kita perbaiki, misalnya. Juga, maksudnya ada pedoman dan aturan penulisan, kita tidak boleh sembarang juga mengutip ya, narasi atau tulisan orang lain. Itu harus kita menuliskan sumbernya. Maka ketika menjadi penulis itu, disitulah dilatih kita punya kejujuran. Karena nanti kan proses citasi itu akan diturnitin. Minimal turnitin berapa Pak Wahyu kalau mahasiswa? 30%. Kalau bisa ya 20 lah. Ya kan? Kan banyak kan sekarang eranya copy paste gitu kan. Lebih menyaman. Akhirnya belakangan itu dibongkar lagi semua itu laporannya, dibongkar lagi itu skripsi. Jangan biasakan itu. Jadi supaya kita mudah menulis, kita harus banyak membaca. Tidak apa-apa baca novel juga, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Terusnya berat-berat dulu. Terus saya itu banyak membaca. Itu tadi kita berangkat dari filosofi Iqra tadi itu. Karena kalau kita tidak membaca, apa yang harus kita tulis? Membacanya juga tidak mesti baca. Tidak apa-apa dibuka-buka IG, Facebook, TikTok. Kita baca sebenarnya. Karena kalau kita di sosial media itu, ini literasi media juga berarti kita bisa mendapat banyak sumber-sumber referensi di akun-akun media sosial seperti itu. Kemudian apa fungsinya? Fungsi ilmiah. Ada fungsi sosial. Tentu fungsi ilmiahnya kan ada pasti nulis. Saya sudah panjang lebar. Tapi fungsi sosial apa? Apa fungsi sosial? Seorang penulis itu punya kelas sosial loh. Itu Pak Andi, saya lihat kemarin tulisan tak jurnal Q1. Pasti Pak Andi punya kelas sosial di mata. Di mata dosen. Itu fungsi kelas sosial kita menulis. Oh Pak Wahyu, saya lihat kemarin di Q2 misalnya. Wah luar biasa.
Bapak sudah punya jurnal Scopus 5. Waduh, sudah bisa guru besar ini Pak Wahyu. Itu kelas sosial. Bagi mahasiswa, wah, sudah punya jurnal di Sinta misalnya. Waduh, sudah mau selesai. Itu kelas sosial, sudah mau selesai. Jadi kita tidak boleh melihat menulis itu hanya pada satu sisi. Kemudian fungsi berikutnya adalah fungsi ekspresi, fungsi aktualisasi. Bukankah kita manusia sosial ini, makhluk sosial, butuh aktualisasi diri? Yang suka vandalisme ya, nulislah, ya kan? Sebenarnya kreatif yang sering melakukan vandalisme itu kreatif. Cuma kreatif yang tidak terarahkan. Kalau sudah diarahkan itu akan ada sebuah produktivitas. Kemudian aspek-aspek penulisan, ini yang penting. Kemudian aspek penulisan itu ada aspek isi. Apa kajian keilmuan kita? Ini yang penting. Saya di sini kan adalah STEMI, bisnis komputer. Kalau saya ngambil di saya ya hukum. Hukum saya ini S1, S2, S3 hukum tata negara. Tapi spesifikasi pemilu. Maka ketika kita punya disiplin ilmu, ambillah pada apa yang akan menjadi kepakaran kita ke depan. Misalnya mahasiswa nih, ini bisnis komputer ya, komputer. Tugas-tugas itu apa, perangkat-perangkat secara spesifik di ilmu komputer itu yang jarang dibahas oleh mahasiswa lain. Itu yang dicari. Tugas-tugasnya, itulah yang menjadi akan skripsinya, lanjut nanti S2. Saya sekarang sedang mengkampanyekan teori konstitusi Nusantara yang saya tahu. Jadi ketika saya menulis, pasti saya mengambil teori konstitusi Nusantara. Karena spesifikasi saya adalah pemilu dan konstitusi. Inilah dimasukkan isi kajian bidang keilmuannya. Harus linear itu. Jangan lateral. Sudah lagi ambil ekonomi, ambil hukum, ambil pertanian. Tidak apa-apa ngambil ilmu yang lain, tapi ada koneksitasnya, ada hubungannya. Yang penting yang menonjol itu apa keilmuannya, gitu kan? Apa keilmuan? Itu yang dimaksud dengan kajian bidang keilmuan. Kemudian aspek bahasa, ini aspek bahasa penting. Bahasa ditulis secara ilmiah. Contoh ya. Kadang kan kita kalau ngomong bahasa Indonesia itu menyebutnya terkadang. Itu tidak ilmiah, itu terkadang. Harusnya ditulis kadangkala. Tidak boleh juga kadang-kadang atau terkadang, tapi kadangkala. Ini salah satu contoh. Karena ini adalah jurnal ilmiah, berarti bahasanya juga harus ilmiah. Supaya ada kelas tadi. Jadi ada fungsi ilmiahnya, ada fungsi sosialnya, ada fungsi ekspresinya. Jadi berekspresi itu bukan sembarang juga kita berekspresi. Harus kita ada nilai-nilai keilmiahan yang kita. Nah, salah satunya adalah dari bahasa tadi. Kemudian aspek sajian, aturan, ada gaya selingkuh. Ya. Jadi ada banyak gaya di situ. Silakan Pak Wahyu. Nah, ciri artikel ilmiah, ini yang penting. Saya katakan kan, objektif. Pasti kita jujur di sini. Kita tidak boleh subjektif. Ketika saya kuliah S1, waktu itu saya masih anggota KPU Sopeng ya. Kebetulan saya meneliti tentang kualitas pemilu di Sopeng waktu itu. Saya ini anggota KPU waktu itu. Tetapi apa hasil penelitian saya? Bahwa pemilu tidak demokratis di Sopeng. Padahal saya bagian dari penyelenggara. Tetapi saya harus menempatkan diri sebagai peneliti yang harus objektif, tidak boleh subjektif. Ini kasus BTS ya, yang marak, yang melibatkan mantan Kominfo, Pak Palate itu saya lihat kemarin ada peneliti yang terlibat, sudah TSK tersangka oleh KPK. Saya lihat di Metro. Kenapa peneliti terlibat? Karena memberikan data yang tidak objektif, memberikan hasil penelitian subjektif demi kepentingan proyek. Ini yang dimaksud ini adalah objektif.
Tidak boleh ada pesanan dari mana. Apalagi kalau untuk pembangunan sebuah proyek, kita mau berpihak membuat studi kelayakan, padahal itu tidak layak, ya tidak layak, kita membuat jadi layak, ya keluar anggarannya dikorupsi, ya peneliti juga sama. Ya seperti kasusnya di kasus BTS. Ini yang dimaksud bahwa jangan sama sekali kita tidak objektif pada penulisan artikel. Dan ini bagian dari ciri yang ini. Kemudian harus kita rasional. Ya, enesengyo GE aja teman tutu Dora. Teman tutu Dora. Aku Dora bunuhan Dora tuh. Harus rasional. Itu tadi. Kalau kita mau rasional ya harus ada teori dong. Ya kan? Teori apa yang kita gunakan? Makanya sarankan kepada mahasiswa maupun Bapak Ibu dosen, dan mungkin sudah lebih berpengalaman, khususnya kepada mahasiswa, silakan memapping sekarang teori-teori apa, ya, untuk penulisannya ke depan. Jangan hanya untuk kepentingan skripsi. Di mapping itu sesuai dengan bidang ilmu komputer. Ada perangkat lunak, ya, ada yang tidak lunak juga. Ada perangkat lunak. Cari teori-teori yang terkait dengan perangkat lunak. Bisa dipakar. Ini samanya teknologi loh. Teknologi sekarang, ilmu komputer itu sangat dibutuhkan. Ketika kalian semua mahasiswa ini menemukan suatu teori, ada sebuah naskah secara ilmiah, bukan hanya dikenal di Softbank di kampus ini, bukan hanya dikenal di Sulawesi Selatan global. Mulai kalau Islami di jurnal nasional pelajar asal bawah ini. Itu secara nasional kan. Kemudian pembaharu. Jadi kita harus jadi mahasiswa itu apa? Social of change gitu. Jadi kita menemukan narasi-narasi baru. Karena penelitian itu kan novelty. Novelty itu adalah unsur kebaruan. Maka yang dapat disebut sebagai artikel ilmiah ketika ada hal-hal yang baru yang belum pernah ditemukan, dibahas, dan diurai oleh pihak-pihak. Ini penting. Saya suka jalan-jalan. Karena kalau saya menatap, oh ini hal yang baru lagi. Ya kan? Kemarin saya jalan-jalan di Sengkang, Pak Wahyu kan. Saya bilang di Sengkang ini kan danau, ada danau tempe. Tapi kok di pasar banyak ikan laut? Iya, benar. Banyak ikan laut dijual. Padahal banyak ada danau tempe kan. Itu hal yang baru. Tantangan untuk diteliti. Berapa bulan yang lalu, tahun kemarin saya ke Mataram, di Ampenan, di kawasan Kota Tua, itu pesisir di Mataram, NTB. Kok di sana banyak stunting, padahal banyak ikan, Pak? Ya dapat. Karena kita meneliti itu adanya kesenjangan antara desain dan desolen. Itulah problematika. Ini tantangan. Makanya saya bilang tidak perlu bingung kalau meneliti. Banyak. Kita duduk-duduk di HP, di depan HP sambil main TikTok, ya. Itu bisa dapat loh. Bisa. Yakin. Saya sering nongkrong sama Pak Andi ini di depan Deskranas Sope. Kenapa saya sering suka duduk di situ, Pak? Karena saya bisa melihat lapangan, saya bisa melihat masjid, saya bisa melihat eksterminal, saya bisa melihat orang yang lalu. Jadi kelihatannya saya santai, Pak, tapi di sini terurai apa yang harus saya riset. Saya senang di situ. Tempat yang terbuka. Jadi apa? Bahwa apa yang akan kita tulis pada artikel ilmiah itu harus melahirkan sesuatu yang baru. Itu dari salah satu contoh yang singkat gitu dengan. Nah, selanjutnya adalah ciri artikel ilmiah harus kritis. Kita harus berpikir kritis. Kalau kita tidak kritis, otomatis kita tidak bisa mendapatkan kebaruan. Contoh tadi, kita bukan mengkritisi untuk menjatuhkan ya. Kritis dalam dunia keilmiahan itu kritis untuk menemukan solusi, bukan kritis untuk menjatuhkan. Kebedakan. Ya. Jadi kita kritis untuk menemukan solusi, bukan kritis untuk menjatuhkan. Bukan kritis untuk merusak reputasi orang lain atau reputasi sebuah lembaga.
Kaitannya ini Pak Wahyu, Pak Andi, adalah keilmiahannya ini harus kita jaga, kritis. Nah, kritis itu berada pada perguruan tinggi sesungguhnya. Karena ada mimbar akademik, ada MBKN, ada kemerdekaan. Kemerdekaan semuanya ada di perguruan tinggi. Nanti Pak Wahyu. Nah, ini ada proses penulisan. Ada pra penulisan. Kumpulkan lagi bahan-bahan. Screenshot di HP ada bahas, screenshot lagi. Ya, itu perlu. Bisa juga sambil ada kerangka sistematika. Saya sering, apa nih Pak Wahyu yang harus kita tulis nih tentang disiplin ilmu saya dengan disiplin ilmu Pak Wahyu. Ayo kita buat digitalisasi pengawasan pemilu. Dibuat kerangka. Apa itu digitalisasi, apa regulasinya, bla bla bla. Itu yang disebut dengan kerangka. Baru kita kumpulkan bahan-bahannya. Kenapa penting mengumpulkan bahan? Supaya juga kita bisa mengidentifikasi penelitian-penelitian atau naskah-naskah terdahulu. Siapa tahu sudah orang apa ya? Diteliti lagi ya, sudah ditulis. Kalau sudah banyak yang menulis, maka otomatis unsur-unsur keilmiahannya itu, kebaharuannya itu sudah. Kemudian penulisan harus ada draft-draftnya, draft penulisan. Ya, kita harus mulai draft penulisan. Jangan, kalau saya sih jangan ke judul, belakangan judul. Biasa orang cari judul dulu Pak. Harusnya membuat latar belakang masalah dulu nih. Apa problem? Kenapa disekang itu? Contoh sampai sekang. Itu kata sekang. Kenapa disekang itu? Ya, banyak dijual ikan laut. Itu di sini di apa latar belakang masalah. Nah, setelah rumusan masalah, jangan terlalu banyak rumusan masalah. Cukup 2. Boleh kalau skripsi 2 lah. Jangan 3, ada yang 5 saya lihat Pak. Kalau 5, waduh. Pelanda dia lah kalau nggak betul boleh skripsi. Nah, jadi itu. Nah, setelah itu baru rumuskan judul. Nah, ternyata terlihat di latar belakang masalah kenapa banyak ikan laut disekang dibanding ikan di danau itu karena hasil tangkapan para nelayan yang ada di sana lebih banyak membawa keluar dibanding menjual di wilayah sendiri. Terus kenapa dibawa keluar? Kan lebih mahal di luar. Ini persoalan. Kenapa dibiarkan? Karena tidak ada regulasi. Jadi jangan langsung judul. Nah, ini yang pentingnya adalah draft dan anatomi gitu. Sama nanti kalau Bapak Ibu yang ada di online ya, mengikuti secara online maupun offline mahasiswa, ada juga dosen ya bisa melihat itu. Jangan ketika kita menemukan sesuatu langsung dibuat judulnya, jangan. Buat dulu latar belakang masalahnya sampai kepada rumusan masalahnya supaya kita tidak kemana-mana berpikir. Tidak bisa. Kemudian pasca penulisan ada penyuntingan, ada publikasi. Ini bisa sambil ngopi-ngopi di depan Diskranas dapat gitu kan. Nah, terus publikasi. Nah, di publikasi ini memang kita harus sabar. Pasti kalau memang jurnalnya itu, jadi jurnal yang gratis, biasanya gratis itu proses reviewnya ketat. Pasti. Tapi enak. Kalau kita dikasih surat cinta, ada note-nya, kita bisa belajar. Di mana kekurangan kita? Saya selalu begitu mencari di mana kekurangan diri saya, supaya kita bisa merubah diri. Nah, kalau proses penulisan itu ada proses review-nya, pasti ada catatan. Kita bisa berubah, kita bisa belajar, di situ kita ada pengalaman. Dan juga bagi dosen, ketika disubmit contoh Sinta 2-nya, maka pasti dicantumkan korespondensinya. Hasil proses review-nya itu. Jadi, berarti jurnal itu ada proses, Pak. Tidak instan. Makanya kalau kita mempublikasikan artikel ilmiah, jangan serba instan.
Tidak apa-apa proses. Kalau proses itu justru ada pemuatan gitu kan. Ada pemuatan. Next. Nah, ini adalah pra penulisan. Nah, ini kita harus cari, kita harus mendalami kedalaman gagasan kita. Apa sesungguhnya yang kita mau tulis? Ya kan? Misalnya itu tadi kita ngambil misalnya contoh yang disingkat tadi itu, ya kan? Apa kita ambil dari regulasi pemerintahnya? Kenapa masyarakat menjual ikannya di luar? Ya kan? Apakah tidak tercukupi ekonominya? Itu bisa. Makanya disebutkan sebagian kita mencari, mengembangkan dan menentukan kedalaman gagasan. Karena yang kita mau ilmiahkan ini gagasan kita, ide kita. Ya. Itu yang perlu harus kita identifikasi. Nah, inilah mengidentifikasi permasalahan, urgensi, dan orisinalitas. Ya. Jadi kita identifikasi permasalahan tadi, benar-benar bahwa masalah itu adalah masalah yang kita temukan. Asli, ori, tidak KW. Makanya orisinalitas kita itu bisa kita mendapatkan pada identifikasi masalah. Kenapa? Pariwisata di Sopeng misalnya masih kurang berkembang. Karena kita ini bukan dari daerah tujuan. Kenapa kita bukan daerah tujuan? Karena infrastruktur kita masih belum lengkap. Akomodasi, sarana dan prasarana. Ya kan? Waktu saya meneliti di penelitian di Malang, di Singosari itu, di Candi Singosari, pada saat itu akan dikembangkan menjadi kawasan KEK, kawasan ekonomi khusus. Tapi salah satu variabelnya adalah mandate masyarakat juga. Nah, itu yang kita bisa menemukan itu dalam bentuk identifikasi masalah yang ada. Sehingga menjadi orisinalitas kita. Dan itulah menjadi bagian dari penulisan. Kita harus memahami metode penelitian. Itu tadi ada aturannya, ada panduannya, ada regulasinya. Metode penelitian apa yang akan kita gunakan gitu. Ini sangat penting. Di metode penelitian di sini ada yang tahu apa metode penelitian? Metode penelitian? Sudah pernah belajar? Metode penelitian. Kita menggunakan apa? Metode kualitatif dan kuantitatif. Kalau orang komputer Pak lebih banyak kepada kuantitatif. Kalau orang hukum lebih banyak kepada kualitatif. Meskipun banyak juga ke kualitatif jumlah akta kriminal dan segala macam. Itu kita harus memahami dulu itu metode penelitian. Kemudian mencari referensi. Ya. Referensi itu banyak di perpustakaan. Terus terang kalau saya ke mall itu saya tidak mau berkunjung ke suatu mall atau pusat perbelanjaan besar kalau tidak ada Gramedianya dan SS1-nya. Suka nonton dan membaca bawahnya. Karena kenapa itu bahagian kita mencari apa? Mencari referensi buku. Kemudian selanjutnya adalah menyediakan metode analisis data dengan masalah. Jadi kita perlu analisis datanya. Data yang kita dapatkan di lapangan itu ya, kita perlu analisis dengan masalah yang akan kita angkat gitu. Karena kita tadi berangkat dari suatu apa? Problematika. Kita harus berangkat dari suatu masalah. Maka ini harus kita analisis sesuai dengan data-data yang kita dapatkan. Baru kita melanjutkan kepada merencanakan penulisan naskah. Selanjutnya. Ini penulisan. Wah, ada situ jangan takut menulis. Berarti kalau jangan takut menulis, penulis ini bukan sesuatu yang apa ya, yang menakutkan. Nah, dalam penulisan itu perhatikan sistematikanya. Karena kenapa? Sistematika ini penting untuk kita memulai suatu penulisan. Ingat, tuliskan daftar rujukan. Ya kan? Jangan sampai proses merujuk referensi itu tidak ditulis.
Kemudian menyajikan tabel sesuai dengan template. Biasanya di jurnal itu ada template-nya. Ya kan? Jangan pernah sama sekali kita keluar dari template, ya, dari contoh, dari format, ya, dari format penulisan. Misalnya itu jenis hurufnya, ya, terus ukurannya, jaraknya, spasinya, itu yang dimaksudkan. Kemudian menyajikan juga gambar. Tapi ya, saya juga dapat strategi atau dari Pak Wahyu dari mana. Kalau baru nulis Bob Chapter, semuanya gambarnya Pak ya, sudah penuhi halaman. Tapi tidak apa-apa, saya pikir tidak apa-apa. Sepanjang halaman itu tidak gambar itu tidak banyak gambar dibanding tulisan. Ya kan? Ketawa Pak Gaprodi, ya kan? Ya, karena kita kan ini banyak strategi sekarang supaya ada buku, ada HKI yang kita buat Bob Chapter. Ya, 15 ya, 15. Tapi tidak apa-apa ada gambar sepanjang sesuai dengan template yang telah ditentukan. Kemudian menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan dengan jelas. Karena inti sebuah jurnal ilmiah itu ada pada pembahasan. Karena itu yang menjawab dari sekian atau dua rumusan masalah. Harus jelas. Hindari kata-kata yang berulang. Berulang tulisan itu. Hindari itu. Karena untuk sebuah ketepatan. Ya, ketepatan dari pembahasannya itu. Kemudian menuliskan identitas penulis. Penting identitas penulis. Jadi kalau saya menulis pastikan saya tulis identitas saya. Ini Pak Wahyu kemarin mendapat tiba-tiba juga panggilan ya, karena dilihat tulisannya ada di itu penting. Peluang-peluang untuk kolaborasi untuk meneliti, ya, menulis, sehingga penting suatu identitas penulis. Kemudian selanjutnya komponen artikel. Ada komponen artikel ilmiah, harus ada judul. Jadi judul itu singkat lah. Kalau bisa judul itu lebih kepada provokatif judulnya. Tapi bukan provokatif merusak. Jadi hasil penelitian saya Pak Andi di Malang itu, ketika saya meneliti tentang kerajaan Singasari dan pembandingan dengan Majapahit, ini tulis sementara saya tulis. Judul bukunya memang sih agak terlalu provokator. Jadi saya tulis di situ adalah Prahara, ya, Prahara di tahta Singosari. Prahara di tahta Singosari, embrio konstitusi Majapahit. Jadi tidak mungkin ada Majapahit, Utara Manawa dan Masastranya, undang-undangnya ketika tidak ada saling kudeta di kerajaan Singosari. Pas kalau bilang, wah, ada Prahara. Itu Prahara kan lebih kepada konflik ya, lebih kepada provokatif, orang kan baca. Tetapi jangan juga hanya judul yang bagus, isinya juga harus bagus. Dan maaf ya, saya bukan berarti kalau saya jalan-jalan ke Gramedia Pak, banyak judul-judul buku bagus, tapi isinya kurang, tidak sesuai dengan judulnya. Jadi judul ya, usahakan judul itu singkat tapi menarik untuk dibaca, untuk lebih kepada judulnya terprovokasi gitu kan. Kemudian ada penulis, tentu kan. Ada penulis, ada abstrak. Khusus itu abstraknya, kemudian ada kata kunci, ya. Kata kuncinya apa ya? Kalau di abstrak tadi itu ya ditulis apa tujuan penulisan ini, bagaimana metodenya, ya, pencapaiannya apa impact-nya kepada masyarakat gitu kan, kepada publik. Tapi juga kadang-kadang beberapa jurnal itu sudah mengatur abstraknya apa yang harus kita sampaikan. Tapi rata-rata secara umum tadi yang saya sampaikan. Ada pendahuluan, kemudian ada metode, ada hasil pembahasan dan simpulan, dan terakhir ada daftar rujukan. Nah, kalau bisa kesimpulannya ini sesuai dengan jumlah rumusan masalah. Jangan rumusan masalahnya 2, simpulannya 6. Tidak sinkron. Sama dengan menulis tujuan, ya, tujuan penelitian. Rumusan masalahnya 2, tujuannya ada 3 atau 5. Harus jelas. Makanya itu disebutkan tadi harus jelas ya. Ada komponen inti ini biasanya singkat ya, harus average ya. Kemudian introduction, method, kemudian discussion ya, ada conclusion ya.
ya tak selalu ditulis secara tersendiri untuk komponen-komponen inti. Next. Nah, judul. Judul itu informatif, maksimum 12 kata. Tapi kok ya setinggi megala tadi. Terlalu banyak kalau 12. Kalau bisa di bawah 10. Ya, di bawah 10 kata. Kemudian membuat variabel atau konsep yang dicakup dalam artikel ya. Ada variabel-variabelnya dalam artikel. Jadi apa yang disampaikan di artikel itu ada juga di judul. Inspirasi penulisan judul dicari dari bagian kesimpulan. Jadi kesimpulannya sehingga kalau orang malas untuk membaca, dilihat judulnya dan dilihat kesimpulan. Jadi kalau bisa ada sinkronisasi, ada tertera di judul, ada juga terlihat di kesimpulan. Kata-kata yang mengarah pada metode penelitian tidak perlu dicantumkan dalam judul. Saya tadi tulis kuantitatif, kualitatif, tidak usah ditulis di judul. Kata-kata yang mencerminkan kelokalan perlu dibuat dari judul sehingga dari judul tidak akan ada kesan aspirasi lokal. Ini terkait juga dengan bahasa Indonesia. Siapa tahu Yogi Purwaga kan apa yang bahasa-bahasa lokal kalau di Sopeng ya. Jangan hindari dimasukkan dalam judul. Dalam judul. Apalagi itu Pak Wahyu. Jurnal yang terakreditasi minimal harus memiliki aspirasi nasional dalam artikel-artikelnya. Misalnya akreditasi nasional itu ya isu-isu banyak isu-isu nasional juga supaya lebih bersama. Tapi sebenarnya begini, saya sering mendapati jurnal internasional yang Scopus, P1, P2 itu banyak menyukai narasi-narasi lokal. Tapi jangan ditaruh di judul, di pembahasan. Makanya saya lebih fokus ke teori konstitusi Nusantara ini. Karena lebih banyak menyenangi tentang kajian-kajian lokal tapi berdampak impactnya global gitu. Contoh misalnya di Sengka, saya sebut lagi Sengka, ada Managapa, itu kitab hukum laut internasional. Karena Managapa yang disebut dengan Levatolong itu berlayar kemana dengan sistem navigasi laut tradisional ketika itu, sehingga lahirlah hukum laut internasional Managapa. Jurnal internasional itu menyenangi itu sebenarnya. Nama penulis biasa disertai tanpa gelar akademik. Hanya yang memberikan kontribusi berhak dicantumkan dalam penulis. Jangan ditulis di situ narasumber tak. Saya menulis, saya tulis Pak Wahyu, kalau Pak Wahyu narasumber saya jangan. Jadi yang berkontribusi, namanya di situ. Kalau 2 penulis, namanya 2, ya kan? Saya Pak Wahyu dengan Pak Adi misalnya. Nama lembaga, mahasiswa apa, STIMIK. Jika penulis melakukan penelitian untuk memperoleh gelar S1 sampai S3, nama jurusan harus perlu di situ. Mahasiswa apa, jurusan apa, prodinya ya, prodinya apa. Jika penulis lebih dari 1, perlu disepakati 1 nama yang menjadi penulis atau korespondensi author. Ini penting ya. Ada korespondensi yang memiliki email ya, tentunya email ya aktif. Next Pak. Nah abstrak, ini ada abstrak. Apa yang disebut dengan abstrak itu harus singkat, padat dalam 1 alinea. Itu memuat apa? Ide-ide yang urgent, ada masalah, itu tadi kan, ada tujuan penelitian, prosedur penelitian, hasil penelitian, ya. Itu ditulis dalam bahasa Inggris ya, untuk bisa diakses sehingga memperoleh peluang untuk apa itu disertasi menurut undang-undang tentang bahasa. Nah abstrak ini juga memuat masalah ya, harus ada masalah di situ. Tapi masalahnya nanti terlalu panjang, disingkat saja namanya abstrak, ya kan? Karena hanya 1 alinea biasanya 150 kata ya Pak, 150 kata. Jangan pernah lebih dari 150 kata dan itu spasi 1 kalau abstrak. Makanya kalau masalahnya panjang, bagaimana kita kemampuannya untuk menyimpulkan masalah itu masuk pada abstrak. Next Pak.
Itu kata luar. Nah, kata kunci istilah yang dibahas mempunyai makna khas ya 3 sampai 5 kata. Sebaiknya tidak terdapat di dalam judul atau bahasan abstrak itu. Sebaiknya mengacu kepada kumpulan istilah satu bidang tertentu. Itu ada contohnya. Bidang ekonomi, ya, atau bidang ekonomi. Makanya butuhnya tadi adalah kekhususan keilmuan, ya kan? Kekhususan keilmuan. Ini ada pendahuluan. Nah, di pendahuluan itu, introduction itu memang perlu ada latar belakang, ya. Ada latar belakang, konteks penelitiannya kita apa, teorinya apa. Nah, menurut saya latar belakang ini harus diawal dari awal yang saya katakan tadi. Dari awal kita melakukan menulis latar belakang ini. Nah, ini salah satu indikator kualitas pendahuluan adalah adanya hasil-hasil penelitian terdahulu. Maka kita harus cari. Gunakan Google to search. Penelitian-penelitian terdahulu. Siapa tahu ada yang sama. Sebab kalau ada yang sama, kita tidak melahirkan unsur kebaharuan. Kemudian uraikan permasalahan yang akan diteliti. Status ilmiah disertai sumber acuan. Ya. Selanjutnya lagi, ya, umumnya 3 sampai 4 paragraf kalau pendahuluan. Nah, ini metodenya. Ini metode, ya, penulis cukup memaparkan apa saja yang memang dilakukan dalam penelitian tanpa harus menyebutkan label-label istilah. Ini sebenarnya label-label istilah ini kalau penelitian yang bersifat, ya, kuantitatif itu lebih banyak label. Nah, hasil bagian utama artikel hasil bersianalisis data, ya, kemudian hipotesis. Nah, hipotesis ini penting. Apa yang disebut dengan hipotesis itu adalah dugaan sementara. Ya, kan kita ini peneliti masih menduga-duga. Wah, itu orang tidak pakai, misalnya ya, itu orang kok tidak rapi orangnya, itu orangnya sembrot. Kita hanya berhipotesis. Padahal aslinya kalau di rumahnya bersih banget dia, ya kan? Maka butuh penelitian selanjutnya. Karena baik supaya lebih kita tidak terlalu banyak berhipotesis tadi. Ya, pembahasan, ya. Jadi pembahasan itu membahas, ya. Kita harus bahas apa yang ada di rumusan masalah tadi. Kita bahas semua di situ. Ya kan? Ya, pembahasannya yang juga terlalu panjang. Ingat dari template-nya tadi, ya. Nah, kesimpulan. Ini jangan ini harus dihindari nih kesimpulannya. Biasanya kan di copy paste dari pembahasan itu kesimpulannya. Akan ada nih, madodo nih maketi. Malah toni waktu dia tona gak kopi. Mampu ketone suwe. Jadi jangan sama sekali kita mengcopy paste dari pembahasan kesimpulan, jangan. Buat kesimpulan tersendiri di situ. Ya. Nah, di kesimpulan itu harus ada implementasi temuan penelitian. Apa temuan tak di situ? Apa temuannya di penelitiannya? Itu kesimpulan. Karena kenapa hasil temuan itu yang saya masukkan tadi, ada suatu kebaharuan yang didapatkan. Ya, ada suatu kebaharuan yang didapatkan. Nah, harus memuat hal-hal yang berdasar dari hasil penelitiannya. Apa yang sangat mendasar, apa yang sangat fundamental di situ, itu didasarkan pada pada kesimpulan. Lanjut, Pak. Ini daftar pustaka, ada beberapa metode-metode. Saya kira rata-rata peserta pahami. Lanjut lagi. Pasca penulisan ada abstrak. Ini lanjut lagi, Pak. Nah, terima kasih. Kita harus lebih banyak diskusi kayaknya. Saya kembalikan kepada moderator agar kita bisa berdiskusi baik dari peserta offline maupun yang online pada hari ini. Terima kasih Pak Wahyu. Terima kasih Pak. Luar biasa sekali pembahasan terkait dengan penulisan karya ilmiah yang dibawakan oleh Bapak Dr. Hendra Sudrajat, SHMH. Selanjutnya sebelum kita istirahat mungkin ada sedikit atau ada nanti saya buka untuk yang versi offline dan online.
Untuk yang versi online, silakan disiapkan pertanyaannya melalui kolom chat atau bisa bertanya langsung. Silakan diaktifkan audionya. Bagi yang peserta offline, silakan juga. Oke, kita buka sesi tanya jawab. Silakan bagi peserta yang hadir, baik offline maupun online. Mungkin ada pertanyaan atau ada yang masih kebingungan cara penulisan karya ilmiah, silakan. Oke, ada yang bertanya? Oke, silakan. Sebelumnya terima kasih kepada IMM Sopeng ya, sempat hadir, ada 2 orang saya lihat. IMM. Oh, IMM. Silakan. Monggo. Waalaikumsalam. Moderator di sini materi ada nama Pak dari INM Bank yang juga melakukan pendidikan sejak berjalan di yang menjadi keresahan kami sebagai mahasiswa pasca itu terkadang sudah masuk semester 2 kan. Terkadang di semester 1 semester 2 kita menerbitkan artikel bukan, akan tetapi bapak itu bisa tidak kita uang untuk ini ya semacam pelatihan. Terkadang bapak dosen yang dosen menuntut menerbitkan jurnal yang baik, jurnal yang bagus, bahkan diterbitkan misalkan di Scopus, di kedua, tiga, empat. Akan tetapi kami harus terkendala struktur kota jurnalnya kan jurnal itu kan bermacam-macam dan punya struktur pola masing-masing. Misalkan jurnal yang diterbitkan di JAKP Anda dan juga akademi praja kan masing-masing struktur yang tersekolah tersendiri kan, salah data seperti itu. Karena kemarin kami diberikan struktur misalkan pembinaan yang ada sekolahnya seperti ini yang mesti kita ikuti. Jadi yang menjadi pertanyaan sebenarnya banyak kita tips lah seperti tips. Karena kemarin kami diminta untuk berjurnal, tapi sebagai pengantar itu kita diminta buat riset. Jadi awalnya kita diminta buat riset dan hasil riset ini kita dan ini akan dibuat sebagai jurnal. Akan tetapi kami terkendala kemarin waktu penelitian sehingga solusi yang kami yang kami ambil yaitu ini literatur review kan. Jadi kita bisa beberapa sampel dari beberapa jurnal dan kita review untuk menghasilkan sebuah kesimpulan. Tapi sekarang baru selesai kan, dan kami dalam proyek kita terpakat karena di satu kan kami tidak terlalu mendapatkan kalau masih di partai terjalan dan Oke, terima kasih atas pertanyaannya, pertanyaan bagus. Mungkin memperlukan waktu, silakan dijawab. Baik, ya memang sih dalam dunia perguruan tinggi ya, kadangkala memang kita sering menunggu apa yang disampaikan oleh dosen. Tapi itu sebenarnya tidak keliru juga, tetapi yang lebih tepat sebenarnya sebagai sebuah masyarakat akademik. Ya, kita harus punya suatu terobosan dan inovasi juga. Jadi tipsnya seperti ini. Yang pertama, ke depan mungkin di kampusnya di Unismu Makassar itu memang perlu ada UKM. Buatlah UKM untuk kegiatan mahasiswa berskala universitas ya, untuk ada menghimpun mahasiswa yang memiliki minat untuk riset.
Itu satu. Artinya apa? Supaya tercipta ada mini research. Mungkin juga ada penganggaran dari anggaran UKM itu bisa kita lakukan. Karena kenapa? Paradigma berorganisasi sebenarnya di perguruan tinggi itu bagaimana menjadi nilai plus tersendiri buat prestasi akademik. Dan saya pikir ketika kehadiran dan digagas UKM peneliti mahasiswa misalnya atau apalah namanya yang jelas terkait dengan penelitian mahasiswa itu bisa untuk mengakselerasikan kegiatan-kegiatan mahasiswa yang terkait dengan penelitian. Sehingga apa kesulitan mahasiswa terkait dengan sistematika, literatur review-nya, mini research-nya, itu bisa terpenuhi semua. Itu dalam tips dalam konteks kelembagaan ya, kelembagaan mahasiswa. Terus secara personal, saya pikir secara personalitas mahasiswa memang perlu kita lebih agresif untuk melakukan penelitian. Artinya agresif melakukan penelitian tidak ikut kepada agenda-agenda yang dilakukan oleh kampus atau oleh dosen. Dengan polanya apa kita coba kembangkan tadi itu. Karena ini buku juga yang saya tulis, judulnya riset hukum. Cuma 5 bab Pak Wahyu. Bab pertama itu berasal dari riset RISET. R itu rumuskan masalah. Bab 1 rumuskan masalah. I adalah inovasi. S solusi. E edukasi. T terapkan atau traveling. Jadi kita bisa secara mandiri ya, dalam konteks secara mandiri membuat sistematika itu. Artinya, misalnya sebagai mahasiswa di program pasca sarjana, saya kan pernah menjadi KPSS 2, itu sudah ranahnya pada analisis teori. Jadi bagaimana Adinda bisa merekonstruksikan sistematikanya itu yang bersifat kepada analisis. Sehingga kalau kita ingin menganalisis teori, kita harus mencari teori yang relevan dengan apa yang akan kita teliti nanti. Ini bahagian dari tahapan mengidentifikasi teori-teori yang relevan dengan penelitian kita. Karena parameter utama ilmiah itu ada di teori. Kalau tidak ada teori yang kuat yang kita temukan, yang kita pakai, bisa juga kita temukan. Itu agak sulit untuk kita. Jadi kita bisa lakukan secara kelompok, berorganisasi, bisa juga dilakukan secara lebih kepada personal. Dan saya pikir mahasiswa pasca sarjana itu S2 itu tidak sulit. Karena sudah ada pengalaman waktu S1. Meskipun karakteristik penelitiannya berbeda-beda ya, berbeda. Tetapi roh dari penelitiannya itu tidak jauh sesungguhnya dari apa yang pernah kita lakukan pada saat S1. Sehingga mencari juga literatur review, kemudian mini research, itu bisa kita 2-3 orang sebenarnya. Buat kelompok-kelompok kecil. Saya kalau kos-kosan, ada berapa teman-teman kos, ada teman ngopi misalnya. Itu kita bisa ngambil dari situ. Karena juga tidak boleh sembarang kita mengambil partner riset. Harus memang yang sehati ya. Jadi sehati, sejiwa, seirama, pokoknya seselah. Gitu kan? Harus ngambil dari mana? Teman kos, teman ngopi, teman jalan ya. Karena otomatis yang akan kita mau get itu terhadap satu topik penelitian yang sama. Cedilore nanti ya. Teman ngopi, nah ini teman saya ini teman ngopi. Jadi dosen itu kan sering ngopi-ngopi juga kan, nggak masalah. Ngopi ngobrol penuh inspirasi. Itu ngopi. Jadi ada inspirasi riset yang kita dapat. Jadi intinya bahwa secara kelembagaan tadi coba gagas. Apalagi Adinda ini adalah aktivis ya, aktivis organisasi. Saya pikir tidak sulit untuk menggagas suatu organisasi unit kegiatan mahasiswa yang disebut dengan UKM itu, ya buat UKM tentang research dengan seluruh fakultas ya kan. Sehingga di situ bisa terjadi kolaborasi riset, relasi aksi yang saya sebutkan tadi. Silakan dipelopori. Dan itu akan bagus nantinya karena pasti akan mendapat support dari universitas.
Dan saya pikir semua universitas akan mensupport kalau ada UKM penelitian. Kenapa? Kan sekarang universitas tidak hanya sekedar menjadi teaching university, tapi ke depan harus menjadi research university. Maka yang terpenting. Nah, keberadaan lembaga-lembaga mahasiswa UKM di tingkat universitas itu akan mendukung proses akreditasi universitas. Sehingga terjadi suatu simbiosis mutualisme. Apa yang menjadi keresahannya tadi akan terselesaikan, di satu sisi juga akan terpenuhi kepentingan akademik. Nah, kalau itu sulit dilakukan, langkah kedua tadi bisa dilakukan dalam bentuk apa ya? Dalam bentuk itu tadi, dalam bentuk secara mandiri ya. Secara mandiri kita bisa melakukan riset kemana-mana. Seperti itu Pak Wali. Oke, mungkin bagaimana? Apply ya. Ya, Berarti kalau misalkan saya ambil tadi sampel di dalam UPI dan mengerjakan sebuah riset, kira-kira penekanannya di mana kan? Kalau misalkan kita ingin buat riset, tapi menggunakan sistem di dalam UPI. nah saya pikir tetap kepada apa ya, terhadap fokus riset yang akan kita teliti. Ya kan? Karena mini riset itu kan sebenarnya apa tadi ya, bahwa di materi itu pra penulisan sesungguhnya. Karena kita ingin hanya melihat penggambarannya, arah penelitian ini nanti akan kemana sesungguhnya. Tapi kalau anak muda, hubungan kita akan dibawa kemana gitu kan. Suram atau cerah, itu kan pilihan juga. Ya kan? Berarti yang senyum pernah mengalami itu. Jadi seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa membuat itu ya, membuat miniatur mini riset itu adalah penggambaran kita ke depan. Dengan menggunakan literatur itu ya. Jadi sangat mudah sebenarnya. Nantilah saya bantulah sama Pak Wahyu. Kalau saya tidak bisa bantu, ada Pak Wahyu dan ada Pak Andini yang pakar. Ya. Siapkan. Mungkin ada lagi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Nama Yusriandi. Ada dua pertanyaan dari saya, terutama mengenai tadi dijelaskan sedikit mengenai publikasi soal dan tulisan. Mungkin nanti bisa dijelaskan, disampaikan bagaimana beberapa teman-teman kemarin itu soal publikasi itu terkendala soal biaya sebenarnya. Ada beberapa tempat untuk diterbitkan penulisannya, tapi dia tidak terbitkan situ karena kendala soal biaya, karena biayanya mahal. Mungkin bisa dijelaskan kenapa soal publikasi kok agak mahal soal karya-karya ilmiah. Mungkin itu yang pertama. Yang kedua, salah satu informasi yang pernah saya dapatkan di soal riset, kalau kita berbicara soal riset itu pastinya semua bidang ini berkaitan dengan soal riset yang namanya riset. Jadi salah satunya masalahnya yang ada di Indonesia, kenapa soal pendidikan bisa maju karena soal risetnya yang kurang. Itu yang saya ketahui. Mungkin ada bisa disampaikan kemudian karena kenapa sebenarnya minat riset ini agak kurang, terutama dalam salah satu organisasi yang saya tekuni sekarang. Itu hal paling utamanya yang selalu kita kaitkan adalah soal riset, selalu kita tetap tadi ada pertanyaan tentang soal soal biayanya. Mungkin itu sedikit pertanyaan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan. Terima kasih. Yang pertama, jadi sebenarnya banyak jurnal itu yang tidak berbayar. Tergantung kecekatan dan kecermatan kita mencari sesungguhnya dan sesuai dengan skop yang akan kita publish. Jadi jangan menjadi suatu suatu kendala dan menjadi suatu hambatan lah, bahwa semua jurnal itu berbayar. Dan saya beberapa kali mensubmit jurnal itu ada yang tidak berbayar, malah mendapat koin ya, malah mendapat koin. Karena kenapa? Memang mencari. Nah, tipsnya mencari jurnal-jurnal yang tidak berbayar itu, khususnya untuk jurnal nasional yang terindeks SINTA B1 sampai 6 itu, cari jurnal yang berada di kementerian atau lembaga-lembaga negara. Contoh kalau hukum ya ada di Mahkamah Konstitusi,
ada di Kementerian Dalam Negeri, malah ada honornya itu. Setelah kita menulis, malah kita bisa berkolaborasi lagi lebih jauh. Kita bisa jadi pemateri, kita bisa jadi apalah di situ dengan program-program kementerian yang ada. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua, kenapa di Indonesia ini sangat gersang peminatnya tentang penelitian? Karena belum dijadikan sebagai suatu passion sebenarnya penelitian itu. Dan penelitian hanya bersifat sektoral. Hanya di kalangan orang-orang yang terdidik dan di kalangan perguruan tinggi. Nah, ketika kemudian realitasnya di kalangan perguruan tinggi disematkan dalam tanda kutip simbol penelitian itu karena bahagian dari Tridharma, dan terus terang perguruan tinggi juga belum mampu mentransformasikan riset-riset itu ke masyarakat. Jadi kita harus lebih terbuka juga orang perguruan tinggi kan? Karena perguruan tinggi juga masih belum mampu maksimal gitu ya, masih belum mampu maksimal untuk mentransformasikan hasil-hasil penelitian itu. Sehingga di kalangan masyarakat, penelitian itu tidak ada impact dan dampaknya yang dilakukan selama ini. Dan kedua, apa yang dilakukan oleh juga mahasiswa di luar? Kadang-kadang kan ya, ini perlu dirubah nih metode ke depan bawah itu. Saya belum membaca juga regulasinya. Jadi KKN kita ya. KKLP. Kita harus ketika mahasiswa terjun ke desa-desa itu dihindari untuk mengecek pintu gerbang apa segala macam lah. Mahasiswa harus diarahkan ya untuk mencari problem yang ada di masyarakat itu, melakukan penelitian, meriset. Setelah itu lagi pada angkatan berikutnya ya peserta mahasiswa KKN dari kampus itu kembali memberikan solusi. Sehingga ada sustainability gitu kan, ada sustainability, ada kesinambungan problem dari hasil-hasil riset. Kalau kita datang hanya mengecek pagar dan segala macam, masa mahasiswa disuruh ngecek gitu kan, harus suruh meneliti dong, memberikan penyuluhan apa masalahnya sehingga angkatan berikutnya itu kan bisa langsung apa namanya. Nah ini sistem. Ya, tapi secara keseluruhan di sistem pendidikan kita di Indonesia sebenarnya yang harus kita rubah ya, bukan rubah secara totalitas, harus memang secara bertahap. Nah, itu maka penelitian itu sebenarnya bukan hanya milik perguruan tinggi. Semua orang bisa melakukan itu. Pernahkah kita dengar ketika orang mau membuka bisnis, saya akan riset dulu studi kelayakan bisnis. Berarti apa? Bukan hanya milik perguruan tinggi, dari para pengusaha juga bisa melakukan riset seperti itu. Malah mencari jodoh juga perlu riset, ya kan? Perlu riset. Studi kelayakan itu perlu, ya kan? Coba misalnya kita mau main bola misalnya di lapangan, kita sepak bola ini ya, sepak bola. Pasti kan ada uji lapangan ya. Kita mau main di Stadion Andiwana, tim A misalnya dari kabupaten luar, pasti dia datang lebih awal untuk meriset, untuk menjajal sedikit ke lapangan itu. Jadi ini yang harus kita kedepankan. Nah, saya pikir organisasi yang seperti organisasi Adinda tekuni sekarang itu bisa menjadi pionir perubahan itu untuk membangun paradigma, mengawali paradigma baru dulu lah tentang riset yang ada di Indonesia. Seperti itu, Pak. Nah, bagaimana? Ya, silakan. Mungkin sedikit dari pertanyaan pertama mengenai publikasi, mungkin bisa jelaskan mengenai jumlah riset institut. Oh ya. Supaya nanti setelah ke depannya teman-teman punya tulisan kita bisa langsung ke sana untuk kita itu soal konsultasi atau bagaimana untuk pengarahan ke depannya mengenai tulisan. Oh ya. Mungkin itu saya. Jadi lembaga ini adalah lembaga riset independen sebenarnya. Saya tidak dengan kampus ya, itu lembaga riset saya. Jadi saya sudah awali itu dari 2018. Yang awalnya sudah di bawah yayasan. Setelah saya perbaharui lagi yayasan, saya tetap dengan Bumantara Research Institute itu dengan melakukan penelitian di mana-mana. Tapi di Bumantara Research Institute kita belum punya jurnal. Tapi ke depan kita akan planning akan ada jurnal supaya kalau ada jurnal kan bisa membantu mengkolaborasikan apa hasil-hasil riset dari teman-teman. Jadi untuk sekarang ini kami hanya melakukan beberapa riset di mana-mana.
Jadi kemarin keseluruhan dari Pulau Jawa itu kita sudah menjelajah tentang riset-riset kenusantara sesungguhnya ya. Tetapi meskipun itu adalah lebih kepada konstitusi, tetapi juga lebih banyak kepada multidisipliner keilmuan. Karena penelitian itu kan tidak serta-merta satu ilmu, harus ada interkoneksitas. Nah, saya coba garaplah beberapa peneliti dari perguruan tinggi untuk saling membantu. Salah satu contoh kemarin, meskipun saya bukan orang budaya dan arkeolog, saya ikut melaksanakan ekskavasi UPA. UPA itu kan ahli teknologi itu. Ya, kenapa nggak boleh tuh? Tiangnya apa? Batu tiangnya rumah itu. UPA bekas istana dari Sultan Agung di Pleret. Saya ikut ekskavasinya melalui rumah Nara di situ. Itulah yang saya coba dikolaborasikan dalam bentuk jurnal-jurnal yang tulis secara person-person. Tetapi kolaborasi itu tidak menutup kemungkinan kita bisa lakukan dengan Nara di situ. Kita bisa menulis bareng. Kita bisa melakukan penelitian. Ya. Seperti itu. Ya, mungkin saya tambahkan Pak. Ya, silakan. Terakhir ini kami sebutkan peserta yang mempunyai draft artikel akan diterbitkan pada jurnal jurnalistik di Center gratis dengan syarat ketentuan berlaku. Mungkin ada yang bidang ilmunya terkait dengan ekonomi, manajemen atau komputer. Kami di kampus ini menyediakan jurnal bisa diterbitkan secara gratis. Nah, kemudian ada tadi pertanyaan kedua itu terkait dengan biaya publikasi, kenapa mahal? Nah, ada beberapa jurnal yang memang menargetkan atau standarnya itu ada biayanya, misalnya di jurnal Sinta 4 itu ya rata-rata 500.000 untuk biaya terbitannya, kemudian Sinta 2 ini sekitar 2 jutaan. Nah, mengapa ada biayanya? Karena jurnal ini memang jurnal hasil review, jadi bayarnya ini, uangnya ini itu dibagikan ke reviewer, karena reviewer ini dia mengambil waktunya untuk memeriksa pekerjaannya kita atau jurnalnya kita, itu kan ada biayanya. Kemudian biaya selanjutnya ada juga yang namanya doi. Nah, doi ini kalau di buku itu ada namanya ISBN. Nah, kalau jurnal itu bukan ISBN tapi doi, itu yang nomornya itu aktif jika sudah berbayar. Jadi kalau kita ada nomornya, itu dimasukkan, dicek, kadang tidak terbaca karena belum bayar. Nah, jadi tiap jurnal itu ada biaya seperti itu. Kemudian selanjutnya ada biaya-biaya lainnya. Karena saya kebetulan juga pengelola jurnal di kampus TIMIK kami ke Sopeng, ada namanya di OJS itu ada namanya template. Nah, template OJS-nya tampilan. Kalau di website itu, website kampus, ada juga template-nya. Nah, itu biasa template OJS itu kalau mau standar, ya biasa tampilannya standar juga. Nah, tapi ada template yang berbayar. Nah, itulah hasil dari si penulis ini, nah, itu yang digunakan untuk membeli template. Nah, sehingga jurnal biasanya itu ada kelihatan bagus untuk pemula seperti itu. Kemudian di jurnal mungkin bisa dilihat tim redaksinya di situ. Nah, ada beberapa tim. Nah, itulah yang menjadi yang sering dibayar begitu. Seperti penanggung jawab, kemudian berapa penyuntingnya karena mengambil waktu untuk mengedit lagi. Kemudian ada yang desain layoutnya, yang mendesain. Kemudian yang selanjutnya itu yang reviewernya. Kemudian ada tadi pertanyaan juga terkait dengan literatur review. Nah, sini saya punya gambaran terkait dengan itu. Ada software yang namanya NVivo. Nah, itu banyak sekarang yang digunakan. Jadi NVivo itu adalah sebuah software, mungkin bisa diinstal. Kalau ada waktu kita bisa buat pelatihan juga di kampus ya, NVivo. NVivo itu untuk seperti tadi terkait dengan kualitatif. Jadi kata-kata itu kemudian diolah, kita review ya namanya. Nah, itu bisa menggunakan software NVivo. Adapun software lainnya bisa juga digunakan.
Nah, mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan, baik yang online atau offline. Nah, silakan. Sebelum kita istirahat, dari mahasiswa silakan. Mungkin ada kendalanya terkait dengan penulisan karya ilmiahnya semester 4, semester 6. Silakan. Selagi masih ada Bapak narasumber di sini, kita curi ilmunya di waktu ini. Delik nanti kalau sudah. Oh ya. Nah, mungkin ada lagi. Iya, silakan. Tentang penerbitan memang kalau misalkan tadi kan ada apa namanya jurnalistik dan sinder. Ya. Berarti kalau jurnal yang berkaitan kayak semacam Indonesia dan politik itu tidak diterbitkan di sana kan? Ya, karena ada skop jurnalnya. Kita terbitkan yang sesuai dengan skop. Karena reviewernya itu sesuai dengan bidang ilmu juga. Misalnya bidang ilmunya komputer, pasti yang merevisi untuk orang komputer juga. Tapi ini apa namanya kan juga punya komputer, tapi dia basisnya governance. Apa kan sih terbitnya di situ? Nah ini kan governance, governance dan ini juga. Oh, kita lihat skopnya dulu. Kalau di B-Center bisa lihat di websitenya itu, mungkin ada, sudah lihat ya di kalau di B-Center ini dia lebih fokus ke manajemen dan ekonomi. Nah, yang bisnis digital yang berkait dengan itu bisa diterbitkan. Kalau boleh tahu judul lengkapnya apa? Ya. Kalau ada draft artikelnya bisa langsung di submit. Judulnya juga governance dalam rangka kayaknya tidak masuk kayaknya. Kita tiba-tiba ada sosial kayak tergantung pembahasannya di dalam. kalau pembahasannya kan lebih kepada ini pemerintah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan yang baik dan ekonomi yang tidak masuk Iya, lebih mengarah ke pemerintah. Mungkin bisa dibantu carikan yang pemerintahan. Iya bisa, kan banyak tuh jurnal-jurnal sebenarnya. Kalau mau sebenarnya ada banyak yang tidak terindeks Sinta. Kalau hanya sekedar yang non Sinta itu bisa banyak. Kan ada di grup nomornya kan? Gabung di grup ya? Ada grup kita kan? Sudah saya serta. Sudah. Nanti saya cariin. Jadi kajian tentang e-governance. ya kan. Terus apa yang dikaji di situ? Secara lebih spesifik? Dan masuk kepada asas pemerintahan yang layak ya. Berarti harus masuk kepada jurnal pemerintahan. Ya pemerintahan sudah Administrasi publik beda. Beda kalau administrasi publik. Karena sebenarnya kalau hukum itu masuk kepada HAM, hukum administrasi negara kan. Memang harus cari di FISIP kan. Visipol kan prodi ilmu pemerintahan. Kan ilmu pemerintahan kan prodinya.
kalau di Oh, atas nama satu publik dari konsentrasinya berarti masih juga kan seperti. Jadi konsentrasinya adalah pemerintahan ya. kalau saya pribadi kan konsentrasinya itu banyak pada pribadi SDM-nya. Oh, pada SDM-nya. Ya, tetap masuk kepada administrasi publik sebenarnya. Cuma yang lebih spesifiknya itu tentang bagaimana tata kelola pemerintahan ini dalam hal penempatan aparatur sipil negara ya, itu kepada ASN. Jadi masuk ke administrasi publik. Ya, tapi mungkin syarat untuk lulusannya itu apakah harus terindeks Sinta ataukah hanya yang nasional saja, yang cukup ISN, yang memiliki ISN? Kalau kemarin yang IJ, AKT, Nandas, Adalah kemarin jadi tak bahas itu terlebihan itu kan. Tapi itu terindeks apa itu? Kalau sudah sesuai empat kemarin ada adminnya terlibat dengan di AKP Nandas. Jadi kami tidak lanjutkan berlanjutannya kan. Ada yang sepakat Kalau standar Sinta 4 ya ada standar 500-an juga. ya, Memang ada biaya. 500-an. Tapi ada juga yang mungkin jalur fast track ya, ya kan. fast track. Apa review? Ya, fast track itu ya Apa review? kalau bayar langsung lebih. Makanya begitu. Oh, fast track bukan. Jadi kirimi surat cinta ke Presiden. Ya, kalau yang jalur biasa itu biasa prosesnya lama, ada surat cintanya tadi, ada tulisan-tulisannya. Kalau yang fast track itu ya jalur tol ya. Submit bayar tapi Ya, Sebenarnya kalau saran saya tergantung dari kepentingan kita kan. Saya kalau mendesak ya boleh, tapi kalau yang kita betul-betul mau berproses, cari range waktu, misalnya diperlukan tulisan itu nanti setahun ke depan. Jangan kerjakan 9 bulan ke depan, kerjakan dari sekarang supaya ada proses review itu, jangan lewat fast track gitu kan. Supaya enak. memang kalau jalur seperti itu bayar langsung terbit, nah itu ya fast track yang tanpa review gitu. Ada juga yang terbitan, misalnya sekarang sudah bulan 7, tapi ada yang kemarin bulan 5 misalnya sudah terbit. Nah itu ada namanya back apa ya? Yang terbitan lebih mundur. terbit mundur. Nah, itu terbit mundur. Nah, itu biasa juga kena fast track karena sudah terbit teman-temannya yang edisi sebelumnya, tapi kita terlambat bulan ini, nah, itu bisa terbit mundur. Wajib terbit. Oke, mungkin ada terakhir dari mahasiswa mungkin sebelum kita tutup. Dari online. Yang dari online silakan. Yang aktif sekarang di online berapa orang? 14. Silakan mahasiswa Bapak Ibu yang hadir via online, silakan jika ingin bertanya sebelum kita tutup. Dari mahasiswa di sini, silakan satu pertanyaan. Rizka? Terjawab. Sudah terjawab dan dicatat ya. Supaya nggak dilupa. Oke, kalau sudah tidak ada mungkin cukup ya. Ya, Mungkin ada kata-kata penutup Pak. jadi closing statement saya sih sebenarnya singkat. Pertama bahwa menulis dengan ilmiah itu jadikan sebagai kebiasaan setiap hari. Itu satu. Terus yang kedua, setelah ditulis langsung publikasikan. Karena tulisan itu tidak bermanfaat kalau tidak dibaca oleh
Karena kalau hanya sekedar tulisan tidak disubmit, itu tidak lagi menjadi milik kita, tapi sudah menjadi milik publik. Jadi tulisan yang tidak disubmit itu masih privat, tapi tulisan yang sudah disubmit sudah milik publik. Nah, intinya itu apa? Itu aja. Oke, mungkin cukup untuk hari ini. Terima kasih atas peserta yang sempat menyempatkan hadir baik via online maupun offline. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih juga yang sebesar-besarnya pada Bapak pemateri yang luar biasa dan Bapak Kaprodi yang sempat hadir. Kita tutup pelatihan hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.